Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat salah satu ide takjil yang paling banyak dicari saat Ramadan. Luarnya renyah, dalamnya gurih, mantep banget, bisa frozen jadi stok juga. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita bikin isiannya dulu. Panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis di atas pan atau wajan. Setelah minyaknya panas, masukkan 4 siung bawang putih dan 4 bawang merah yang udah diulek atau dihaluskan. Tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian ini kita aduk dan tumis sampai harum dan agak kecoklatan. Kalau sudah harum menjadi agak kering dan kecoklatan seperti ini, masukkan 1 buah wortel atau 170 gram yang udah dipotong-potong dadu kecil-kecil seperti ini. Tambahkan 2 buah kentang dengan berat total sekitar 400 gram yang juga udah dipotong dadu kecil. Ini direndam air biar nggak oksidasi. Tiriskan dulu airnya. Setelah kentangnya masuk, tambahkan secukupnya air untuk mematangkan kentang dan wortelnya. Aduk-aduk sebentar. Tambahkan 1/4 sampai 1,5 sendok teh garam atau bisa menyesuaikan dengan selera. Dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Aduk sampai tercampur rata. Masak sambil sering diaduk sampai airnya menyusut dan kentang wortelnya lunak. Kalau airnya udah benar-benar menyusut, tapi kentang wortelnya masih belum masak, bisa ditambahkan lagi sedikit air. Masak lagi sampai lunak. Kalau airnya udah mulai menyusut dan kentang wortelnya dirasa udah masak, tambahkan 1 keping bihun yang udah direbus dan udah digunting-gunting kecil. Tambahkan juga 2 batang daun bawang yang udah diiris-iris. Aduk-aduk dan kita masak sebentar sampai rata dan daun bawangnya agak layu. Kalau dirasa udah cukup, koreksi rasanya dan angkat. Biarkan dingin. Setelah isiannya dingin, aku akan campur dengan telur rebus. Telur rebusnya aku pakai 2 buah aja, udah dipotong-potong. Aduk-aduk sampai rata. Aduknya perlahan-lahan aja ya, biar kuning telurnya nggak berhamburan. Ini siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya kita akan membuat kulitnya. Siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 30 gram tepung beras. Tambahkan juga 30 gram tepung maizena. Dan tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk bahan-bahan kering sampai tercampur rata. Kalau udah rata, tuangkan 80 gram margarin yang udah dilelehkan. Tambahkan 15 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan tuangkan 100 ml air dingin. Aduk-aduk sampai rata. Kalau udah mulai susah diaduk, lanjut kita satukan adonan menggunakan tangan. Satukan adonan dan uleni sampai rata. Ini nggak perlu yang kalis banget ya, ini bukan adonan roti. Kemudian kalau udah rata seperti ini, masih geradakan nggak apa-apa, nggak masalah. Kita tutup plastik wrap dan kita biarkan adonannya rileks. Diamkan selama 30 sampai 60 menit. Simpan di tempat sejuk ya.
Setelah 30-60 menit, ambil adonan. Adonannya sekarang udah lebih elastis. Selanjutnya gilas adonan menjadi lembaran tipis. Kalau mau digilas pakai mesin pasta juga bisa ya. Kalau ketebalannya udah cukup, kita cetak bulat-bulat. Ini aku cetak menggunakan ring cutter diameter 9 cm. Jadi nanti hasilnya tuh pastelnya kecil-kecil ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau nggak ada cetakan bulat, bisa pakai tutup botol atau toples. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ambil sisa adonan. Sisa adonannya kita satukan kembali, beri tutup, dan biarkan rileks dan menyatu. Diamkan sampai siap digunakan kembali. Ambil satu adonan, kemudian kita agak pipihkan lagi. Setelah itu tambahkan secukupnya isian di dalamnya. Kalau mau hasilnya buncit, jangan pelit-pelit untuk memberi isiannya ya. Tutup dan satukan ujung adonan. Kunci ujung adonannya. Seperti ini. Selanjutnya pilin ujung adonan yang udah kita satukan tadi. Pilin dari ujung ke ujung. Dan hasilnya jadi seperti ini, lakukan sampai selesai. Dan ini dia hasilnya. Dari satu resep ini aku dapat sekitar 26 pieces, tapi ukurannya kecil-kecil ya, menyesuaikan dengan cetakan yang aku gunakan. Kalau mau dapat yang lebih banyak lagi, silahkan digandakan aja resepnya. Goreng di minyak panas di api sedang, goreng sampai garing dan kecoklatan. Saranku kalau mau dapat hasil yang garing maksimal, gorengnya tuh deep frying ya teman-teman, dengan minyak yang lebih banyak. Kalau udah kecoklatan kita balik. Ini udah kecoklatan sebenarnya, tapi efek kamera jadi kelihatan masih agak putih ya. Goreng sampai coklat merata. Gorengnya harus benar-benar rata dan berwarna coklat supaya awet renyahnya. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Siap untuk disajikan. Ini nggak semuanya aku goreng, sisanya aku simpan untuk stok di kulkas. Lapisi kertas baking atau plastik supaya nggak saling nempel. Dan ini bisa disimpan sebagai stok di freezer. Dan ini dia pastelnya. Dari tampilannya aja udah menggoda banget ya. Kulitnya tuh renyah, nggak keras sama sekali. Renyah dan digigit tuh enak gitu. Cocok dengan isian kentang, wortel, dan bihun serta telur rebus. Ini cocok banget buat buka puasa. Buat ide jualan juga insya Allah bakalan laris manis. Bisa disajikan bersama cabai rawit, sambal kacang, atau saus sambal. Ini aku pakai saus sambal aja. Atau bisa juga ya pakai saus di cocolan video jalang kote yang pernah aku bikin. Itu cocok banget. Videonya aku cantumin di link kolom deskripsi. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.